Selamat pagi Pak Romi. Selamat pagi, Apa kabar Pak? Sehat terus, Baik adanya. Selamat hari Minggu. Iya, ini antara manggil Wabub sama Pak Romi ini agak repot-repot nih. Tapi kayaknya saya manggilnya Pak Romi karena memang dari dulu. Dari Jakarta Pak ya, kita dari Inkobdit ya. Ya, dari Jakarta. Waktu saya Ketua Indo Koperasi Kredit Indonesia, 2 periode. 2 periode Pak. Orang-orang koperasi itu kalau ingin menjadi kepala daerah cuma balik telapak tangan. Cuman masalahnya banyak yang nggak mau. Dari dulu saya kira udah sering ditawari Pak ya? Ditawari 2013, ditawari untuk calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya sementara itu masih wakil presiden Koperasi Tingkat Asia, AQ. Gimana saya sudah wakil presiden di sana mau wakil gubernur di sini. Jadi dan memang saya bilang tidak, saya konsentrasi dulu di koperasi kredit. Setelah selesai? Sudah selesai. Jadi memimpin Koperasi Induk Koperasi Kredit Indonesia 2 periode, kemudian terpilih menjadi Wakil Presiden Koperasi Kredit Tingkat Asia, terpilih pertama di Filipina. Periode terakhir itu 2016, sebelum serah terima kami ke Amerika Serikat di Colorado, pertemuan koperasi kredit seluruh dunia. Dihadir oleh 71 negara. Jadi waktu itu saya juga mau maju untuk menjadi pengurus tingkat dunia. Tetapi persyaratannya tidak bisa. Sehingga Presiden CU Asia, Dr. Moon, maju dan terpilih. Karena koperasi kredit di Korea Selatan itu sudah 6 juta orang. Waktu itu kita di Indonesia baru 2.880.000 anggota. Jadi belum bisa. Nah, jadi saya selama 2 periode di tingkat Asia, presidennya doktor semua. Dr. Chalempol dari Thailand, Dr. Moon dari Korea. Saya tetap Permaneswoga Esmea. Saya tidak pernah ke perguruan tinggi ya, hanya Esmea. Tapi syukur ya Tuhan memilih saya menjadi wakil presiden tingkat Asia. Dan itu karena apa Pak? Kesungguhan kah atau keberuntungan Bapak menguasai bahasa? Tidak, karena kesungguhan ya. Kesungguhan. Dengan kesungguhan lalu kita bisa belajar bahasa, teristimewa bahasa Inggris. Karena itu bahasa dunia. Begini Pak Irsyad ya. Saya waktu sebagai wakil presiden saya pernah berkunjung ke Taiwan. Kemudian saya mengunjungi satu universitas negeri Taichung. Saya kunjungi perpustakaannya. Di pintu depan perpustakaan itu tertulis "Today a reader, tomorrow a leader". Saya bilang, "That is me, itu saya." Ya, saya hari ini pembaca, besok pemimpin. Walaupun hanya SMEA tapi banyak baca, ya saya bisa jadi pimpin lokal, pimpin nasional, pimpin internasional hanya dengan baca. Jadi teman-teman, nama Romanus Woga di Belantika Perkoperasian Nasional bukan yang asing lagi. Beliau memang jarang muncul di koperasi secara umum karena berkonsentrasi di koperasi kredit dan itu juga jangkauannya internasional. Nah sekali ini setelah bermain di Belantika Internasional, beliau tidak turun ke tingkat nasional, tapi beliau malah turun ke kampung halaman yaitu Sika. Tentu saja kepulangan beliau ke Sika bukannya tanpa sesuatu, tetapi beliau memang ingin kembali membangun NTT yang selama ini sering terabaikan dan basisnya koperasi. Spin-off yang dikembangkan kabupaten ini menjadi daya tarik untuk koperasi-koperasi lain bangkit dengan produktivitas lokal. Pak Romi, bagaimana kira-kira nanti mengelaborasi spin-off ini di koperasi? Baik Pak Irsyad,
Jadi saya kira historisnya dulu ya, bahwa gerakan koperasi di NTT ini kita mulai sejak 70-an. Waktu itu ada teman di Jakarta nulis di koran, Romanus Woga itu gila. Bagaimana orang NTT miskin bisa menabung. Itu saya masih clipping itu korannya. Sehingga sampai dengan hari ini. Seandainya orang tulis di koran itu saya gila lalu saya berhenti, kita mungkin tidak sampai nampak hari ini. Lalu kita terus ya memperkenalkan, memotivasi dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten sampai ke timur semua. Kemudian baru terlihat bahwa ternyata sebenarnya kita tidak miskin, hanya kita mau memiskinkan diri. Kita tidak berusaha, berjuang. Oleh karena itu, ya, perkembangan koperasi kredit ya sampai dengan hari ini untuk seluruh NTT itu ada 140-an buah dengan anggota mendekati 1 juta orang, aset 6 triliun lebih. Kemudian kita mendapat data terakhir dari Indo Koperasi Kredit Indonesia, dari sekitar 853 koperasi kredit se-Indonesia, koperasi kredit pintu air di Kabupaten Sika menduduki peringkat pertama dari jumlah anggota. Karena memang yang kita perlu itu koperasi itu anggotanya. Partisipasinya, Pak, ya. Partisipasi anggotanya. Karena yang kita mau sejahterakan itu anggota. Salah satu koperasi yang tadi saya katakan pintu air itu mereka mulai itu pada 1 April 1995. Mereka undang saya, ketuanya sekarang Pak Yakobus Jano. Masih ini ketuanya, Pak? Masih ini beliau ini. Ya. Nah, beliau ini bankir ya. Jadi waktu beliau mengundang saya, meminta saya untuk memberi motivasi, dalam hati saya masih berat. Orang bank kan harus mengajak nasabah masyarakat untuk masuk di bank. Tapi beliau ini tidak. Bankir itu kapitalis, Pak, biasanya. Ya itu lagi. Dia mengajak saya untuk, dan dia bilang tidak Bapak. Saya perlu manusianya, bukan uangnya. Nah, ini sehingga cocok dengan gerakan koperasi. Sehingga akhirnya datanglah gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, cocok pikiran kami mengenai membangun ini. Sehingga dengan itu Pak Gubernur sendiri datang di Maumere pada tanggal 6 Juni 2019, lalu kumpulkan 2 komplek besar, pintu air dengan Obormas, untuk menghadiri seminar spin-off. Waktu itu gubernur mengatakan kepada Obormas dan pintu air, kamu harus menjadi promotor untuk gerakan ekonomi rakyat sektorial. Uang NTT ini lari ke Jawa 1 tahun sekitar 3 triliun untuk datangkan sabun, sampo, dan minyak dan lain-lain. Padahalnya kita punya bahan lokal untuk itu bisa. Ya. Oleh karena itu saya minta pintu air, Obormas harus gerakan spin-off ini. Tanggal 10 Juni 2019, rapat kerja para gubernur dengan Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, diundanglah koperasi kredit semua bersama di Labuan Bajo membicarakan tentang spin-off. Tadi Bapak katakan ada statement dari seorang bankir yang notabene kapitalis, saya butuh manusianya. Ya ini Pak Yakub. Dan tidak butuh uangnya. Itu kan koperasi Pak Jano. Itu sebelumnya memang Bapak sudah kenal koperasi ya? Bapak kan bankir. Ya di koperasi, di bank itu juga ada unit yang menangani koperasi. Dan kebetulan di bank juga ada koperasi karyawan. Dan saya ketuanya. Oh ketuanya juga? Iya. Oh dia kenal ya? Iya, cuman kan kalau di koperasi karyawan kan manusianya belum aset kan? Iya. Masih sebagai hanya ngumpul-ngumpul dana ya. Untuk spin-off ini kan yang baru kelihatan, yang baru saya lihat ini kan baru pintu air, kemudian komplit lain dari bidang perumahan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak? Dorongan pemerintah, kontribusi kah atau dalam bentuk kebijakan? Seperti tadi Pak Izzat katakan, memang koperasi kredit fokus di simpan pinjam. Tetapi dengan spin-off ini kita harus cari jalan keluar. Sehingga kalau urus bisnis itu harus dipisahkan. Ya. Urus simpan pinjam sendiri, urus bisnis sendiri. Sehingga misalnya pintu air,
ya mereka bentuk satu PT ya, yang menangani spin-off ini. Pak, apakah ini ada semacam kemiripan dengan yang dikembangkan koperasi di Thailand ketika mereka mengembangkan One Tambon One Product? Satu desa, satu produk. Iya, itu juga arah kita ke sana, Pak. Arah kita ke sana. Jadi satu koperasi, satu produk. Sehingga koperasi lain yang punya pisang antarlah tidak ke bertempur koperasi dia. sana, di situ. Koperasi lain yang punya kelapa antarlah ke pintu air untuk itu. Jadi koperasi yang jualan goreng pisang harus beli dari koperasi kebun pisang. Iya. Dan minyak gorengnya beli di minyak goreng beli di sini. One Tambon One Product. Jadi itu kolaborasinya bagus kan? Ya, cantik itu Pak. Terus ke depan apa Pak mimpi ini? Mimpi yang Bapak rancang sekarang di kantor kabupaten, begitu selesai Bapak tinggalkan semacam peta jalan ke depan untuk koperasi. Iya, mimpi kita ke depan. Jadi misalnya kelapa ini Pak Irsyad ya, masyarakat kan rasanya kecewa ya dengan harga kelapa turun, sehingga mereka bilang buat apa lagi tanam kelapa. Tapi dengan pintu air ya mengolah menjadi minyak ini, ya, kita harapkan supaya harga akan baik untuk masyarakat. Sehingga kita juga mengharapkan kelapa-kelapa buah, gelondongan-gelondongan itu sekarang masih banyak yang dikirim ke Surabaya. Kita harapkan supaya itu semua di stop, semua diolah di sini untuk menjadi minyak, dan masyarakat akan percaya diri sehingga kelapa yang sudah tua mereka harus tanam lagi. Lalu yang berikut bahwa kalau umpamanya spin-off ini berhasil, dan pasti berhasil, pasti berhasil, ya, maka semua masyarakat yang belum menjadi anggota ya dia akan melibatkan diri menjadi anggota, ya, karena jumlah anggota banyak begini, ya, tetapi belum semuanya kita rangkum, karena juga ada yang masih melihat, ya, karena kita punya kebiasaan itu kan betul lihat dulu ya baru percaya. Saya kira ini pemikiran-pemikiran bernas ini bukan barang baru sebenarnya, cuman kebanyakan pemimpin kita yang sebelumnya tahu tapi nggak mau lakukan. Ini pengalaman-pengalaman yang manis ini saya kira koperasi di NTT akan terus bergulir luar biasa. Sudah ada pelakunya Pak Jano dengan pintu air, sudah 8 Pak ya produk yang disiapkan Pak ya untuk menjawab spin-off dari Pak Romi. Sebelum kita akhiri mungkin Bapak ada pesan buat koperasi One yang ada di Indonesia Pak. Harapan kita ya, karena dari sekian banyak koperasi kredit ya, tetapi yang berjuang sungguh-sungguh belum semuanya. Ya. Kita lihat puskobrit yang ada di Indonesia ini ada 36 buah. Ya. Tetapi yang betul-betul bergerak maju itu puskobrit di NTT ini seluruhnya bagus. Nah, oleh karena itu ya saya bilang baik kalau begitu kita harus bekerja sungguh-sungguh. Bekerja jangan pikir uang. Kalau kerja pikir uang susah. Ya, susah. Itu tidak bisa. Ya, jadi saya lihat banyak pengurus-pengurus di daerah-daerah itu mereka orientasinya beda. Kalau betul. Orientasi uang pasti macet. Tapi kalau orientasinya supaya masyarakat ini terbangun, itu bisa. Karena saya menggunakan 10 pedoman untuk pembangunan masyarakat. Pertama, go to the people. Pergilah kepada masyarakat. Live among them. Tinggallah bersama mereka. Love them, cintailah mereka. Serve them, layanilah mereka. Learn from them, belajarlah dari mereka. Plan with them, berencanalah dengan mereka. Start what they know, kita mulai atas apa yang mereka tahu. Build on what they have, bangun atas apa yang mereka punya. Learn by doing, belajar sambil bekerja. Teach by showing, mengajar sambil memberi contoh. Jadi kalau saya mengajar orang koperasi supaya menabung teratur, ya menabung teratur, meminjam, mengangsur teratur, saya harus beri contoh. Jadi itu saya bilang inilah kita harus pegang teguh 10 pedoman pengembangan masyarakat. Jadi akan menjadi penggerak masyarakat. Dan terima kasih sekali saya punya adik ini. Memang betul-betul ikut saya ya. Kerja keras dan tanpa melihat uang atau apa semua tidak. Yang penting anggota bergerak, kita maju untuk mengembangkan anggota supaya hidup sejahtera lahir dan batin.
Lalu bisa Pak Ustadz, macam di Rahat kemarin, yang lain komentar banyak tentang angka-angka, beliau tidak memberikan semangat. Ya, itu mengajak untuk itu. Betul, kita buat apa ribut dengan angka-angka itu bagaimana? Itu urusan. Tapi itulah saya senang. Baik teman-teman sekalian, dua tokoh di depan kita ini adalah dua ensiklopedia yang hidup. Satu ensiklopedia berjalan Pak Romi, yang satu lagi ensiklopedia dalam operasional yang nyata tentang koperasi. Kita tadi yang menarik adalah belajar tentang 10 untuk menjadikan masyarakat itu berdaya. Love them, live among them, learn by doing. Learn by doing Pak ya. Biasanya orang kawin baru learn by doing Pak, yang lain yang menikah nggak perlu diajarin kata itu learning by doing gitu. Ternyata koperasi juga harus learn by doing. Jadi semua hal yang bersifat care society itu adalah bagian dari perkoperasian kita. Kita akan jumpa lagi Pak Romi, Pak Wabub, Pak Jano, Pak Ketua. Terima kasih banyak kita sudah berbincang mengenai koperasi, pencerahan luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Terima kasih.